harap pihak kepolisian juga segera untuk bertindak agar kami dari pihak perusahaan, dari pihak pengembang bisa percaya diri untuk bisa membangun. Karena kami sudah terlalu sering dizalimi di daerah tersebut dari sejak kami membangun dari tahun 2018. Bang, terkait dengan pembakaran Hotel Tamada oleh warga itu bagaimana tanggapan dari pihak perusahaan? Tanggapan dari pihak perusahaan, kami berharap semoga warga yang merusak untuk segera diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Harapan kami seperti itu, dan kami harap pihak kepolisian juga segera untuk bertindak agar kami dari pihak perusahaan, dari pihak pengembang bisa percaya diri untuk bisa membangun. Karena kami sudah terlalu sering dizalimi di daerah tersebut dari sejak kami membangun dari tahun 2018. Kami action dari sejak tahun 2016, tapi kami mulai membangun fisik dari sejak tahun 2018. Dari sana kami terus diganggu. Nah, harinya cuman 2 kali gangguan yang sifatnya terlalu fatal. Nah, ini gangguan yang terakhir sudah fisik sampai bangunan. Ini dalam jangka 1 bulan ini sudah 2 kali rusak. Dan rusak pertama pada tanggal 4 Januari kemarin kami sudah melapor ke Pak Kapolsek, tapi sampai hari ini masih dalam proses mencari dan sampai terjadi insiden yang begini besar yang kami tidak pernah bayangkan ini yang terjadi. Kami berharap bahwa pihak kepolisian juga bisa lebih cepat lah, karena menurut saya apa yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat tidak sesuai. Kenapa? Kami dari pihak perusahaan telah berbuat maksimal semampu saya terkait dengan bagaimana lingkungan di masyarakat, bagaimana saya harus harmonis komunikasi saya dengan masyarakat. Selama ini sudah 3 tahun terakhir tidak pernah ada gangguan. Tiba-tiba muncul seperti ini. Sementara masyarakat yang merusak ini adalah tiap hari kami ketemu gitu. Bila mana ada masyarakat yang mengatakan gangguan ada akses jalan yang ditutup, dari kami sejak mulai kami sudah berpikir tentang hal itu. Justru sebelum kami membangun, yang kami pikirkan akses kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa lalu lalang. Kami hibahkan lahan kami sekitar 50 hari, yaitu 7 meter kali 650 meter. Itu akses murni dari pihak perusahaan. Seandainya tidak ada dari pihak perusahaan, lalu siapa dan dari mana jalan mereka akan lalu lalang antar dusun. Tetapi kenapa sekarang masyarakat mengeluhkan kaitannya dengan akses jalan yang selama ini mereka lalui, mereka manfaatkan, justru dimanfaatkan untuk kerbau. Nah, bagaimana statement pemerintah setempat, pemerintah kabupaten sampai hari ini tidak ada sama sekali responnya. Baik akses jalan, seharusnya pemerintah daerah juga respon. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, pemerintah desa juga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sama sekali tidak ada sama sekali. Sampai lubangan masuk kerbau pun di situ tidak ada respect dari pihak instansi. Nah, kami berharap mudah-mudahan Lombok Timur bisa pulih kepercayaan investor. Kalau akan terus menerus seperti ini, kami masih berpikir panjang juga, karena mengingat kami belum ada jaminan. Dari tahun ke tahun terus seperti ini. Bahkan sekarang ini mudah-mudahan dari pihak kepolisian juga eksis dalam proses ini. Kami sangat berharap hal itu tuntas dan kami bisa percaya diri lagi untuk membangun, dan itu pun kami harus ada semacam jaminan dari pihak pemerintah daerah. Kalau berbicara tentang kaitannya dengan menutup akses, mereka selama ini sudah tidak bisa mereka manfaatkan lahan yang kami hajatkan untuk kepentingan masyarakat, karena mereka memanfaatkan oleh si pengembala yang datang dari luar, yang tidak jelas statusnya. Mereka hanya datang untuk memberikan kerbaunya makan lalu pulang, itu saja. Sementara kami yang sudah berkontribusi untuk masyarakat, berkontribusi untuk pemerintah daerah, kami bayar pajak tiap tahun, kami bayar segalanya. Setiap ada event di sini, kami tidak pernah lepas. Nah, seperti itu. Jadi kaitannya dengan interaksi sosial, apa yang harus kami lakukan? Sudah bisa ditanya. Kalaupun ada orang yang mengatakan PT Tamada tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat,
Saya rasa itu salah besar. Karena tidak semua apa yang pernah kami lakukan di lapangan itu harus saya expose di publik di media kayak biasanya, tetapi tidak seperti itu. Hanya Allah yang Maha tahu hal itu. Dan apa yang saya lakukan, semua punya dokumen, tetapi saya tidak perlu expose itu. Yang penting selama ini kami berharap dari pihak pemerintah juga segera ngurus masyarakatnya lah intinya kalau bilang seperti itu, karena selama ini buntu di situ, bisa dikatakan buntu karena listrik saja kalau tidak ada swadaya masyarakat tidak bisa mereka menikmati aliran listrik yang selama ini yang dikeluhkan oleh masyarakat tidak pernah ada direspon. Listrik sampai detik ini, sementara di sini sudah dihajatkan untuk pariwisata, udah kelasnya dunia, sudah kitesurfing satu-satunya ada di Indonesia hanya di depan Tampah Bole Beach, di mana sudah direkomendasikan oleh orang-orang luar bahwa ini adalah potensi dunia dan ini merupakan income bagi daerah kita sendiri. Nah, itu sebabnya kami hanya bergerak sendiri tanpa ikut campur tangan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat bagaimana yang harus mereka lakukan. Karena selama ini kami berharap dari pihak perusahaan, dari pihak pemerintah daerah juga mengedukasi masyarakat ke bawah bagaimana yang terbaik dan untuk siap menerima perubahan kemajuan itu saja. Ini kan selama ini Bang, gejolak ini sudah berlangsung lama kan? Ya. Lalu dari pihak perusahaan apa saja langkah yang sudah ditempuh sebelum gejolak puncak ini terjadi? Dari pihak perusahaan selama ini tidak pernah ada hanya kami ketika ada masalah seperti ini hanya kami mengadu sama pihak kepolisian yang memang merupakan tugasnya beliau di situ. Nah, karena kaitannya dengan izin apa kami sudah lengkap. Kami melakukan sesuatu di lapangan, kami bergerak di lapangan, kami aksen di lapangan berdasarkan dokumen. Kami punya data, kami punya sertifikat HG dari dasar hak milik menjadi HGB, menjadi IMB muncul, semua itu kami sudah kantongi. Lalu dari mana kami akan dikatakan anarkis segala macam sampai dikatakan tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat? Saya rasa itu salah. Respon pihak kepolisian selama ini seperti apa sebelum gejolak puncak ini terjadi? Sebelum itu saya biasa-biasa saja, tetapi dengan ada gejolak ini beliau sekarang sudah mulai artinya ditangkap serius lah. Selanjutnya langkah hukum apa yang akan ditempuh oleh PT Tamada terkait dengan kasus pembakaran hotel? Kami dari pihak perusahaan mewakili ownernya tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tuntas semuanya ini bagi pelaku untuk segera untuk segera ditarik, artinya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku itu saja. Kalau kita berbicara tentang interaksi kami dengan masyarakat bila tidak terjadi sesuatu di kemudian hari, tuntutan mereka ingin mediasi. Apa yang harus kami mediasi? Kami tidak pernah merugikan masyarakat setempat. Kami selalu membuka, bahkan pintu saya 24 jam tidak boleh ditutup. Akses kiri kanan sudah ada. Mereka mau lewat mana? Siapa yang melarang bahwa kami itu melarang mereka untuk menjemur rumput laut? Mereka selama ini kami tidak pernah melarang. Justru kami belum berani untuk berbicara tentang hal itu. Sebab apa? Oke, mungkin kami bisa lakukan itu bila mana mereka sudah ada alih mata pencarian mereka. Tapi sekarang nggak bisa. Satu-satunya harapan masyarakat kita di situ hanya rumput laut. Kebanyakan warga kita di sini juga ada yang tidak memiliki ladang. Nah, salah satu cara untuk mereka adalah rumput laut, cara mencari mata pencarian. Oleh sebab itu kami tidak pernah kalimat melarang. Cuman satu yang saya larang. Satu, jaga pantai ini jangan sampai abrasi. Itu sebabnya kami dari pihak perusahaan selalu mengadakan penghijauan. Dari tahun pertama saya mengadakan penghijauan, ada yang dirusak segala macam, tapi semua itu tidak saya lapor. Tetapi sekarang sudah fatal sekali, itu pun sudah memuncak ini sampai ada pembakaran segala macam. Kondisi sebelumnya di lokasi PT Tamada ini apakah dia memang tidak ada penghijauan atau pohon atau seperti apa? Dulu sebelum kami datang, sebelum kami hadir action di lokasi tersebut, satu biji pohon pun tidak ada. Hanya kering kerontang, susah bisa tumbuh. Itu pun kami lakukan ini sampai seperti ini, kelihatan sampai hijau seperti ini, pohonnya sudah gede-gede.
kami sudah berbagai macam lakukan riset bagaimana dan pohon apa yang cocok tumbuh di situ. Sehingga apa yang cocok sekarang yang kita lihat pohon cemara nomor 1. Memang itu adalah habitatnya di situ. Terus yang kedua waru, yang ketiga kurma. Kurma sekarang kita sudah punya ribuan. Alhamdulillah kurma ini sudah ada yang sudah mulai berbunga. Artinya kurma ini sangat cocok di situ. Kenapa kami hajatkan kurma ini? Karena kita juga punya properti di situ supaya kami tidak membeli buah dari luar. Itu hajatan dari pihak perusahaan. Itu pun tidak kami berpikir 1-2 tahun, tapi 3-4 tahun ke depan. Mungkin kami tidak bisa memanfaatkan ini, tetapi anak cucu ke belakang. Karena umur kita entah kapan selesai kan begitu. Tetapi paling tidak kami menyiapkan tempat-tempat ini untuk mereka bekerja. Dan alhamdulillah kami punya pekerja juga sudah 6 orang, sudah aktif, sudah sekian tahun kami kelola. Alhamdulillah. Dan masyarakat juga selama ini tidak pernah ada keluar-keluar segala macam. Artinya yang minta lahannya di rumput laut Prasalarang, selama ini tidak pernah ada salarang. Oke. Terakhir Bang, apa harapannya kepada masyarakat setempat terutama agar kejadian serupa tidak terulang? Mudah-mudahan masyarakat cepat sadar terkait dengan pengerusakan ini. Masyarakat cepat sadar dan tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang luar yang tidak ada rasa tanggung jawab sama sekali. Yang kedua, kaitannya dengan ini, mudah-mudahan ini terakhir kalinya akan terjadi insiden seperti ini, dan kami berbicara atas Lombok Timur. Mudah-mudahan Lombok Timur jauh lebih maju daripada hari ini. Cukup kami yang mengalami permasalahan, dan untuk yang lain-lain kiri kanan kami, karena yang kiri kanan kami ini investor semua dari luar negeri. Karena kami investor ini adalah pilihan. Jadi di suatu daerah manapun, kalau tidak ada pihak ketiga yang tampil, yang hadir, kita tidak akan bisa berbuat banyak. Kalau kita kembali 7 tahun yang lalu, Masya Allah, di situ tempat penjamretan, di situ tempat segala macam, dan ada semacam sampah musiman, itu semua kami lakukan pembersihan bersama masyarakat. Kami terus mengedukasi masyarakat. Tetapi seberapa kuat sih namanya saya yang harus mengedukasi tanpa kami punya merek? Karena kalau saya sendiri yang tampil di situ di depan masyarakat, mereka seolah-olah ini kepentingan saya. Padahal niat dan hajatan saya itu tidak pernah berpikir tentang, kalau berpikir tentang diri saya sendiri, kenapa saya tidak di luar saja saya bekerja? Tetapi karena ini saya adalah putra daerah itu sendiri, lahir di situ, dan saya juga berhak untuk bagaimana daerah saya itu maju. Harapan kami seperti itu, dan semoga ke depan pemerintah daerah juga lebih quick respon terhadap kebutuhan masyarakat di situ. Karena terutama akses ini. Selama ini akses memang. Tetapi kami dari pihak pemerintah, dari pihak perusahaan sendiri PT Temada sudah mengeluarkan akses. Itu yang kami pikirkan dulu sebelum kami berbuat. Karena kami hadir di situ, kami punya dampak positif. Kalau kami tidak ada manfaat untuk kepentingan orang masyarakat di sekitar, buat apa?